Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah janganlah menjadi tanah berduri, berbatu dan pinggir jalan. Nabi Yeremia menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel di tengah kehancuran akibat ketidaksetiaan mereka. Alih-alih menghukum, Tuhan justru menawarkan undangan lembut untuk kembali dan menjanjikan kehadiran gembala-gembala yang memimpin dengan pengetahuan serta pengertian akan kehendaknya. Pemulihan sejati ini terjadi ketika Tuhan benar-benar menjadi pusat hidup umat, bukan sekedar simbol atau tradisi yang mati. Kerinduan Tuhan untuk memulihkan umat melalui pemahaman rohani yang mendalam, sejalan dengan apa yang digambarkan oleh penulis Injil Matius hari ini. Melalui perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus mau menegaskan bahwa dampak dari benih sabda Allah sangat bergantung pada kondisi hati manusia yang menerimanya. Ada hati yang keras seperti pinggir jalan, sehingga mudah dirampas si jahat. Ada yang dangkal seperti tanah berbatu, sehingga imannya cepat layu saat menghadapi penindasan. Dan ada yang terhimpit semak duri, karena dikuasai kekhawatiran duniawi, serta tipu daya kekayaan. Sebaliknya, pemulihan dan buah yang berlimpah hanya akan nyata pada hati yang subur, yaitu mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti, merendahkan hati, dan mewujudkan sabda tersebut dalam tindakan yang nyata. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kita seringkali melupakan sabda Tuhan. Walaupun setiap hari atau setiap minggu kita baca maupun mendengarkan sabda Tuhan. Karena berbagai alasan kesibukan, keinginan pribadi, atau berbagai hal yang mengalihkan perhatian kita. Dengan demikian, sabda Tuhan tidak bertumbuh dan berkembang, serta tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Mari kita senantiasa memeriksa kondisi hati kita masing-masing. Ketika kondisi hati kita baik dan terbuka menerima sabda Tuhan, menyimpannya, dan Tuhan mengelolanya, maka akan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Jangan pernah membiarkan kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan menghimpit pertumbuhan rohani kita. Marilah kita membuka hati untuk menerima sabda Tuhan dan setia melaksanakannya, agar hidup kita semakin berbuah bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.